الله أكبر السلام الله عليكم أكبر ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada saat yang berbahagia ini masih memberi kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat tersebut kita selalu beribadah dan mengerjakan amal yang saleh kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, kemudian yang mulia yang terhormat imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh pengurusnya masjid, dan seterusnya kepada hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada waktu yang singkat ini, sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji pelajaran atau mau'izah hasanah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha bi arba'ati asya. Ada 4 permata yang ada pada diri kita Bani Adam, yang mana 4 perkara tersebut yuziluha bi arba'ati asya, akan fana atau akan hilang dengan 4 perkara yang lain. Mana yang pertama? Al-aqlu. Yang pertama permata yang Allah berikan kepada kita yaitu akal. Akal yang Allah berikan untuk kita memikirkan tentang agama Allah, untuk kita memikirkan tentang akhirat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, at-tafkiru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba, wa tafkiru fid dunya hijabun fil akhirah. Akal yang Allah berikan kepada kita, memikirkan tentang akhirat, Allah berikan hikmah, yurisul hikmah, wa yuhyil qalba, dan hidup, Allah menghidupkan hati. Akan tetapi sebaliknya,
wa tafkiru fid dunya hijabun fil akhirah. Andaikan akal tersebut selalu memikirkan tentang eloknya kehidupan dunia, tentang duniawi, hijabun fil akhirah, akan terhijab akhirat, pada akhirat, hana di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, permata yang Allah berikan. Yang kedua, ad-din, agama. Agama yang Allah turunkan adalah untuk mencapai hasanah fid dunya dan hasanah di akhirat. Dengan agama itu mencapai kebahagiaan di dunia, dan dengan din agama tersebut untuk mencapai hasanah di akhirat. Tapi yang pegah, agama adalah penghalang kemajuan. Agama adalah terhambat ekonomi, terhambat kemajuan. Maka ketahuilah, paken sampai kebegah lagian, belum paham bagaimana agama yang sebenarnya yang Allah turunkan, yang padahal agama itu sebagai permata untuk mencapai hasanah di dunia dan untuk mencapai hasanah di akhirat, hasanah yang abadi. Itu permata yang kedua. Permata yang ketiga, wal haya, malu. Malu dibagi kepada dua. Hayaun nafsun wal haya'u fil iman. Namale istilah umum manusia na merasa male. Umpama telanjang di hadapan manusia yang lain, umumnya pada diri manusia ada malu tersebut. Tetapi yang dimaksud dengan malu adalah haya'u fil iman, malu yang disertai oleh keimanan. Dikala ada malu yang tertanam iman di dalam jiwa, hana mencih di hadapan manusia, tetapi malu khaufun ilallah, malu karena Allah. Walau manusia tidak melihat, tetapi malu karena Allah, tidak berani mengerjakan maksiat kepada Allah walau manusia tidak melihat. Walau hana CCTV, malu karena Allah, karena takut kepada Allah. Itulah malu permata yang Allah berikan, malu yang disertai oleh keimanan. Maka manusia yang malu yang disertai oleh keimanan, walau manusia tidak melihatnya, tetap menghindarinya, tetap selamat daripada maksiat, tetap terjaga daripada maksiat. Khaufan ilallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permata yang ketiga yang Allah berikan kepada kita. Kemudian permata yang keempat yang Allah berikan, yaitu amalun saleh, amal yang saleh yang kita kerjakan. Lebih-lebih pada bulan yang mulia ini, itu adalah permata yang mestinya kita jaga. 4 permata tersebut yang semestinya kita jaga, kita lindungi supaya selamat permata tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, yuziluha bi arba'ati asya, yang mana permata tersebut akan dapat fana, akan dapat hilang, akan dapat hancur dengan 4 perkara yang lain.
Mana yang pertama? Al-ghadabu yuzilul aqla. Yang pertama, akal akan hilang dengan ghadab, marah. Takalan urung yang bengih kal majnun, lagi majnun, lagi urang yang hana akal, lagi urang yang kagadah akal. Maka oleh sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat, ada sebahagian ulama mengatakan Abu Darda, ada sebahagian ulama mengatakan Abdullah bin Umar. Anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah." Berkatalah seorang, bertanyalah seorang laki-laki kepada Rasul, "Ausini ya Rasul, wasiat olehmu ya Rasul akan daku khairan, akan perkara yang baik." Sehingga Rasul berkata, "La taghdab." Jangan ada sifat marah. Baina sifat bengih yang hana hak. Tetapi bila dicaci agama, bila dicaci ulama, hak oleh kita yang kita bengih. Hak na ghadab. Tapi yang maksud adalah ghadab bi ghairil haq. Hanam pupu ka bengih. Bengih ngan permo, le permo bengih ngan lagu. Hanam pupu wategop hanai senyum ka bengih, wategop hanai kem ka bengih. Adi bengih bi ghairil haq, yang gelaran. Faraddada miraran qala la taghdab. Sehingga oleh sahabat bertanya kali yang kedua, kali yang ketiga, Rasul tetap berkata, la taghdab. Hilangkan sifat marah yang ada pada jiwa kamu. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu din, agama yang Allah turunkan. Al-hasadu yuzilul din. Dengki itu dapat menghilangkan, dapat membinasakan agama. Sejarah membuktikan kiban dengkinya iblis kepada Nabi Allah Adam, sehingga dari dengki tersebut menimbulkan takabur. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dikala Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, tahu wadinya hantim sujud illa iblis, tetapi iblis tidak menuruti perintah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena dalam jiwanya iblis ada dengki kepada Nabi Allah Adam, sehingga dari dengki tersebut menimbulkan takabur, enggan melaksanakan perintah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, sehingga keluar ia, termasuk ia dalam golongan orang-orang yang kafirin. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-haya. Wattama'u yuzilul haya. Dengan ada tamak, dengan ada loba dalam jiwanya manusia, sehingga dapat membinasakan haya, dapat menghilangkan malu. Pakan manusia hana male korupsi, hana male cuma-cuma, gadah malu tersebut, hilang malu tersebut. Pakan karena dalam jiwa manusia ada tamak, rakus tentang harta, rakus tentang jabatan, sehingga malu yang disertai oleh keimanan hilang. Gadah katanya.
hana yumli, hana terasali mali, karena ada sifat tamak dalam jiwa manusia. Maka Rasulullah berkata, wa tam'u yuzilul haya. Dengan adanya tamak menghilangkan rasa malu yang ada dalam jiwanya manusia. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu amal yang saleh. Rasulullah berkata, wal ghibatu yuzilul amal saleh. Yang mana sudah kita kumpulkan amal yang saleh, tetapi amal yang saleh tersebut dapat menghancurkan, dapat menghilangkan. Wal ghibatu yuzilul amal saleh. Dengan ghibah, dengan mengupah, dengan taubat orang lain, sehingga hilang binasa amal yang saleh. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selalu memohon kepada Allah di atas perlindungannya Allah kepada kita, dan kita selalu mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, supaya kita selalu dalam beribadah kepadanya Allah, takwa kepadanya Allah. Itulah jalan menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat yang abadi nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih.